Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini obrolan pagi ini. Pemirsa masih dengan tema yang sama nih, yaitu mengejar mimpi bersama dengan seorang influencer, Andrea Mutiara. Loh, kita balik lagi nih Andrea. Balik lagi. Andrea ini kan udah berapa tahun sih kira-kira? Semenjak kamu mencemplungi terjun ke dunia influencer itu udah berapa tahun? Kira-kira? Udah 5 tahun kali ya. 5 tahun. Nah, selama 5 tahun itu pernah ada di titik jenuh nggak? Di titik jenuh pasti ada, Kak. Karena kan setiap orang, siapapun itu melakukan pekerjaannya setiap hari kayak gitu pasti ada titik jenuh dan pengen keluar dari zona nyaman. Tapi balik lagi, kadang ketika aku titik jenuh itu, aku mengingat-ingat kembali kayak aku di titik ini tuh nggak semudah itu, nggak semua orang bisa dapat hal seperti ini, dan tidak ada semua orang yang bisa dapat pekerjaan dengan uangnya yang lumayan gitu kan. Ya udah, kalau misalkan aku pengen hal yang lain, aku nggak bakal ninggalin pekerjaan ini karena aku syukurin, aku coba lain second plan-nya apa dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu cara Andrea ngechat dirinya ketika sampai di titik jenuh itu kayak gimana? Kalau aku ya paling curhat sama orang tua gitu. Curhatnya ke orang tua, itu yang paling aman tuh. Ya, curhat sama orang tua, ya doa gitu-gitu aja kan. Karena kebalik-balik lagi, kalau misalnya kita jenuh main sama temen juga nggak ada baliknya. Bener. Juga gitu kan, nggak plong juga. Ya kalau misalkan dapat nasihat dari orang tua, doa lain sebagainya, pasti ada jalan yang terbaik. Kalau aku sih gitu. Oh gitu ya. Ini selama ada di dunia influencer ini, dunia sosial media, itu suka dan dukanya apa? Kita ke duka dulu deh. Boleh diceritain nggak dukanya? Duka untuk menjadi influencer itu banyak ya. Pertama kan kita bersaing sama beberapa orang yang mungkin setiap hari orang itu pasti ada yang viral. Setiap hari pasti berganti orang-orang yang terkenal gitu kan. Nah, dukanya itu bagaimana sih kita mempertahankan diri kita di dunia yang seperti ini gitu. Ya kalau aku sih balik lagi, kalau untuk duka ya untuk mempertahankannya doang sih, Kak. Gimana caranya? Karena kan kita selalu memutar otak kita, aku harus ngelakuin apa lagi nih supaya orang masih kenal aku harus ngapain lagi nih biar orang-orang tuh masih suka sama konten aku dan lain sebagainya gitu paling. Itu sukanya banyak pasti nih. Sukanya banyak. Pertama, aku bisa ketemu orang-orang baru, aku bisa ketemu sama orang yang mungkin dulu aku nggak bakal nyangka untuk bisa ketemu, dan aku bisa satu frame gitu. Terus sukanya aku bisa membahagiakan orang tua lah dengan beberapa approach yang aku dapetin gitu. Okay. Ini kan sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu mengejar mimpi. Apakah ini adalah salah satu mimpi dari Andrea? Iya. Ini salah satu mimpi aku. Sebenarnya mimpi aku tuh sebenarnya pengen jadi aktris. Cuma mungkin udah jalannya seperti ini. Ya beberapa udah wishlist aku udah tercapai. Ya alhamdulillah, mungkin Tuhan ngasihnya seperti ini gitu. Lebih enak juga ngejalaninnya ya. Iya. Tapi jangan stuck juga. Bener, jangan sampai terlena. Iya, karena menurut aku kadang orang udah nyaman dengan satu pekerjaan, dia stuck aja kan. Kalau aku orangnya nggak mau berhenti belajar. Karena aku nggak punya kepuasan sendiri dengan apa pekerjaan aku. Jadi aku pengen gali lagi apa sih apalagi di dunia influencer tuh mungkin bukan ini aja, masih banyak lagi. Kadang kan kapan ya, aku udah lama itu di tempat rame, tiba-tiba ada yang datengin aku beberapa orang, ngajak foto, ngobrol lain sebagainya. Aku jadi kayak gugup gitu, Kak, kayak aku bingung gitu kan. Tapi aku tetap excited sama orang-orang yang nyamperin aku. Jangan lupa nih pemirsa, siapapun orangnya, seterkenal apapun, mereka tetaplah manusia. Betul banget, manusia. Manusia biasa. Nanti kayak influencer biasanya atau orang-orang aktris seperti itu kan, orang pasti menganggapnya kayak gak boleh salah sedikit pun. Iya. Biasanya kayak gitu kan. Jangan lupa makanya tetap manusia ya Andrea ya. Tapi gimana ya, udah namanya takdir kan. Setiap orang yang dikasih pekerjaan sama Tuhan pasti kan harus ngejaga image tersebut. Bener. Gitu. Ini
Ini ada cara-cara tersendiri nggak sih untuk Andrea mempertahankan dirinya tetap bertahan di dunia ini? Kalau tips dari aku, pertama kita jangan star syndrome. Benar. Dan jangan pernah selalu show off sama siapapun itu. Karena kan kadang kalau misalkan kita nih lagi berkumpul sama satu komunitas kita yang sama, mungkin kitanya yang lebih tinggi dari mereka. Menurut aku di situ kita nggak usah yang kayak show off dan lain sebagainya. Kita tetap rendah hati, harusnya kita tetap belajar juga sama mereka yang masih di bawah, yang belum tentu kita bisa seperti mereka juga, yang mereka jalanin bertahap gitu kan. Meskipun aku juga bertahap, tapi mungkin yang merekanya lebih susah dan lain sebagainya. Terus aku tetap masih belajar dengan siapapun itu, mau itu di bawah aku maupun itu yang sama aku atau yang di atas sama aku gitu. Tetap rendah hati, bersyukur aja sih kalau aku sih Kak. Kuncinya harus tetap bersyukur dan rendah hati tadi ya, Andrea ya. Itu pernah gak sih kayak ada orang yang ngubungin kamu gitu kali, berkomentar negatif, bertanya yang kurang mengenakan hati, itu pernah gak? Pernah lah Kak, semua influencer pasti pernah mendapatkan itu di direct message-nya sendiri. Cuma ya tergantung kita mau nanggepin, yang enggak. Kalau yang nggak mau nanggepin tinggal blokir kan, nggak susah. Iya, gampang sekarang itu ya. Udah gampang sekarang. Itu kamu gimana? Kamu respon nggak? Enggak, aku nggak pernah respon. Tapi kamu baca? Apa ya, aku baca. Tapi kalau misalkan udah menjerumus keluarga aku, pasti aku respon biasanya. Oh gitu ya, karena jangan sampai itu ya. Aku paling nggak bisa kalau udah bawa keluarga aku. Karena kalau misalkan kayak nggak suka sama aku, Ya udah udah. nggak sukanya sama aku aja, jangan bawa keluarga aku, karena keluarga aku nggak salah gitu. Itu pernah nggak keluarga kamu kayak terbawa emosi juga karena hal tersebut? Mungkin Pernah. Iya. Tapi aku coba menenangkan mereka juga, kayak udah nggak usah ditanggapin. Orang-orang kayak gitu, orang-orang nggak ada pekerjaan, orang-orang yang cuma komentarin orang aja. Bisa orang-orang kayak gitu ya orang-orang yang harusnya kita kasihanin. Benar sebenarnya. Iya kan? Karena nggak ada kerjaan. Iya. Ini Andrea menghadapinya tetap tenang aja gitu ya. Aku tenang aja, karena kalau dibawa emosi juga Untuk apa? Untuk apa? Capein diri, nyapein waktu, nyapein buang-buang energi, waktu. ya nggak? Benar sekali. Nah, Andrea, ada nggak sih orang yang mungkin menjadi jembatan, atau memang diri Andrea sendiri yang akhirnya Andrea bisa dapetin banyak link, mungkin Andrea bisa ikut-ikutan syuting gitu? Kalau kita di Jakarta itu pasti harus banyak link Kak. Misalkan dari teman pun bisa kayak saling bantu dan lain sebagainya. Terus kita sama-sama kenal sama influencer lain sebagainya, itu bisa ngasih link juga. Kalau aku kayak gitu. Makanya jika kita berteman sama orang, ya lakuin yang terbaik aja, jangan sampai mengkhianati. Gitu. Tuh, bukan cuma pasangan ya, jangan Iya, mengkhianati ya, betul. teman pun juga. Iya, karena teman tuh berkepanjangan, Jangka panjang ya. jangka panjang. Harus pilih-pilih ya nggak sih? Iya. Teman, karena apa ya, lingkungan kita tuh juga bisa orang lihatnya kayak mencerminkan diri kita juga ya nggak sih? Iya, mempengaruhi. Aku sih memang kalau teman milih-milih. Milih-milih. Bukan berarti aku nggak mau berteman ya. Benar. Aku sama siapapun aku mau kenalan. Tapi untuk yang lebih dekat sama aku milih-milih. Karena menurut aku nggak semua orang itu baik, nggak semua orang itu jelek. Gitu. Tapi gimana caranya kita nge-get diri kita sama orang tersebut gitu. Kalau lo mau kenal gue ya kenal. Kalau mau sebatas lebih ya gue ada getnya sendiri. Oh gitu. Nah, takutnya orang-orang malah salah paham ya, tapi memang memilih teman itu adalah penting ya, Andrea ya? Penting Kak, karena kalau misalnya kita salah teman sendiri, itu bisa menjerumuskan kita sendiri, bisa menghancurkan diri kita sendiri perkara teman. Iya, perkara Iya teman. kan, makanya jangan sampailah hal-hal seperti itu terjadi. Ini kan Andrea udah ada kesibukannya di luar Bengkulu nih, di Jakarta dan yang lain. Itu teman-teman di Bengkulu gimana? Ya Masih sering kadang ngumpul nggak? kadang aku video call, kadang gitu. misalkan teman-teman aku yang di Bengkulu main ke Jakarta, pasti aku sempatin ketemu pasti. Nyamperin gitu ya. Atau mereka main tempat aku, atau aku ajakin makan, ajakin jalan-jalan. Aku suka kalau misalnya teman-teman aku pada dateng, aku suka ajakin jalan-jalan. Bernostalgia gak sih? Iya, aku suka. Tapi komunikasi masih terjalin dengan baik ya. Masih lah. Oke. Karena aku masih membutuhkan mereka juga apapun itu.
Ini pernah nggak sih Andrea kayak walaupun sekarang kan udah punya tim nih, mungkin masih mau untuk kayak kayaknya kurang nih, masih dikoreksi, terus ujung-ujungnya Andrea ngedit sendiri gitu. Kadang kalau sekarang sih, kalau misalnya aku bisa handle sendiri, aku handle sendiri. Kalau misalnya ada gitu. timnya, ya timnya sendiri kadang. Tergantung sikon ya. Iya, tergantung sikon. Ini pernah nggak Andrea dapetin kayak, aku bertanya mulu ya sebenarnya Andrea ya, Nggak karena aku apa-apa. penasaran ini. Nggak apa-apa. Pernah nggak Andrea kayak mendapatkan endorse mungkin ya, kurang tertarik sebenarnya sama kayak mungkin makanan ya, mungkin kita kurang suka gitu kan, tapi harus tetap profesional gitu, pernah nggak? Kalau aku milih-milih. Oh emang milih-milih gitu ya, jadi dibatasin langsung ya? Iya, aku milih-milih. Jadi kan biasa kan kalau klien itu nge-approach kita, nanya dulu kan ini brandnya apa, atau misalkan kalau endorse yang UMKM dikasih tahu dulu IG-nya apa. Aku selalu minta admin aku minta dulu IG-nya apa biar aku bisa cek dan lain sebagainya. Karena kalau makanan, kalau misalnya mereka mau endorse aku, karena aku lihat dulu tuh highlightnya orang-orang pada suka nggak, Gitu. rate-nya di Gojek atau Grab bagus nggak, atau kadang aku beli sendiri dulu coba. Karena kalau kita influencer itu yang dijaga tuh kepercayaan kan. Bener, Kalau misalkan- honest review ya. Iya, kalau misalkan kepercayaan kita aja udah mereka nggak percaya, buat apa kita jadi influencer? Makanya aku tetap menjaga kepercayaan orang ke aku dengan apapun yang aku kasih tunjuk ke mereka di Instagram. Oke, kamu berdasarkan review jujur berarti atau enggak Review jujur, ininya? apapun itu. Oke, komitmen gitu ya, membangun komitmen sendiri gitu ya. Oke, nih Andrea, kalau misalnya disuruh balik lagi ke Bengkulu, gimana tanggapan Andrea? Aku pengen aja balik ke Bengkulu Kak, tapi ketika aku mungkin udah settle dalam finansial dan lain sebagainya. Karena kalau misalkan aku nyari pekerjaan di Bengkulu, belum tentu bisa untuk aku yang influencer. Karena untuk audiens aku tuh bukan Bengkulu lagi. Benar. Jadi aku nggak mau orang-orang yang endorse aku udah bayar berapapun itu nggak ada feedback apa-apa. Jadi mending aku nggak mau dan nggak usah, mending kasih yang lain aja. Oke. Aku gitu. Jadi aku mungkin balik ketika aku udah settle dalam finance dan lain sebagainya, udah cukup, aku bakal pulang pasti. Oke. Karena orang tua di sini kan. Karena orang tua tadi ya. Iya. Ini Andrea, biar orang tambah yakin nih kalau misalnya Andrea ini memang orang Bengkulu, boleh nggak sih dikasih mau sedikit motivasi dalam bahasa Bengkulu nih ke pemirsa? Bisa. Boleh kita coba. Untuk kamu-kamu orang yang hendak menjadi orang-orang yang sukses, kamu orang harus bersyukur, rendah hati, dan jangan pernah untuk menjadi orang yang selalu tinggi dalam hal apapun. Jangan Dan- lupa diri, intinya ya. Jangan lupa diri dan jangan melawan orang tua itu. Support orang tua, bener. Support orang tua tuh paling penting ya. Penting, Doanya. orang tua tuh penting Kak, apapun itu. Mau sebejat apapun kita, mau apapun itu, kalau misalkan kita mau orang tua nggak bakal Enggak sih. sukses. Benar sekali. Itu serius sih. Oke Andrea, thank you ya karena udah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir bersama kami pada hari ini. Semoga sukses selalu ya Andrea ya. Amin, Kakak juga sukses. Amin, sehat-sehat juga. Untuk pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Opini pada hari ini. Terus saksikan Opini setiap hari hanya di TVRI Bengkulu pukul 8 pagi. Saya Utar Novadini, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.